Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMPN 98 Jakarta. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Gusti Indiani. Ibu mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling di SMPN 98 Jakarta. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta kita terhindar dari virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang tata krama. Adapun tujuan pembelajaran tata krama yaitu diharapkan peserta didik mempelajari materi tata krama, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menerapkan tata krama yang baik dan benar ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak hebat, pasti kalian sudah pernah mendengar kata tata krama sebelumnya. Tapi, apakah kalian memahami dan sudah mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan tentang definisi atau pengertian dari tata krama. Oke, tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata adalah adat, aturan, norma, ataupun peraturan. Sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama atau sopan santun atau sering disebut dengan etiket atau etika. Maka, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan setempat. Oke, pada slide kali ini Ibu akan membahas tentang perwujudan tata krama dalam pergaulan khususnya bagi pelajar. Ada 3, ya. Yang pertama yaitu tata krama di lingkungan rumah atau dalam keluarga, di mana keluarga merupakan tempat pertama dan yang paling utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarga. Contohnya, yang pertama, menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Ya, yang pertama itu menghormati dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat sekolah ataupun bepergian. Jadi ketika kamu ingin meninggalkan rumah, kamu harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Oke. Yang kedua yaitu tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak dalam lembaga formal yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Jadi di dalam sekolah itu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Contoh dari tata krama di lingkungan sekolah, yang pertama, bersikap sopan santun kepada guru dan karyawan. Jadi misalnya ketika kalian bertemu atau berpapasan dengan guru ataupun karyawan, kalian harus menyapanya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, mengucapkan salam jika bertemu guru, karyawan, dan teman. Nah, ini seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di poin sebelumnya ya. Oke, selanjutnya, mematuhi tata tertib sekolah. Jadi, di sekolah itu memiliki aturan-aturan dan kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Oke. Yang terakhir ada tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, sebagai makhluk sosial, kita akan berinteraksi dengan beragam tipe, beragam manusia. Jadi, memiliki tipe yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, kita harus mampu memahami perbedaan tersebut. Nah, salah satu contoh dalam tata krama di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, saudara, dan teman. Ya, untuk yang berikutnya, biasakan mengetuk pintu jika bertamu. Jadi ketika bertamu, dibiasakan untuk mengetuk pintu terlebih dahulu. Jangan main langsung membuka pintunya tanpa memberikan salam ataupun mengetuk pintunya.
kemudian di masa pandemi seperti ini, sangatlah penting ketika kita ingin bertamu harus meminta izin atau bertanya kepada tuan rumah terlebih dahulu apakah tuan rumah bersedia ketika kita bertamu. Karena situasi saat ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Jadi ketika kita ingin bertamu, kita harus bertanya dan meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah. Nah, yang terakhir yaitu tata cara makan untuk menikmati hidangan. Ketika kita makan, kita memiliki aturan-aturannya. Seperti tidak boleh bersuara ketika makan. Terus ketika sedang makan, misalnya kalian batuk, maka jangan batuk di depan makanan, tapi kalian harus menutup batuknya dan agar tidak mengganggu atau tidak membuat orang lain tidak nyaman. Gitu ya, itu salah satu contohnya. Oke. Baik, anak-anak hebat, pada slide kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tata krama. Terdapat 3 jenis tata krama, yaitu yang pertama tata krama dalam berbicara, yang kedua tata krama dalam pergaulan, dan yang terakhir tata krama dalam berpenampilan. Bagaimana untuk lebih mendetailnya lagi kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, yang pertama tata krama dalam berbicara. Dalam berbagai hubungan antara manusia diperlukan pembicaraan antar sesama manusia, yaitu adanya komunikasi antara manusia antara satu dengan yang lainnya. Karena kita makhluk sosial, jadi kita harus saling berkomunikasi. Nah, adapun tata krama dalam berbicara diantaranya yaitu yang pertama berkata yang baik dan tepat agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini penting sekali untuk kita pahami. Ketika kita berbicara, kita harus benar-benar berbicara yang baik dan tepat agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Seperti itu. Berikutnya, kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Apakah dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, ataupun dengan yang di bawah kita. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Yang ketiga, sikap ketika kita berbicara. Nah, contohnya ketika kita berbicara, kita harus bersikap yang sopan. Misalnya dengan menatap lawan bicara. Seperti itu salah satunya. Ya, ketika lawan bicara sedang bicara, jangan kita harus fokus dan harus memperhatikannya. Oke. Adapun hal-hal yang perlu dihindari dalam tata krama berbicara yaitu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ya, ini perlu kalian garis bawahi ya. Jadi ketika ada orang lain yang berbicara, tidak boleh kita potong, tapi harus dengarkan dulu baik-baik sampai dia selesai, baru kita memberikan pendapat kita ataupun kita berbicara. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, yang kedua, menguasai pembicaraan. Jadi ketika kita berbicara, kita harus maksudnya jangan menguasai atau mendominasi pembicaraan. Ya. Nah, selanjutnya tidak menatap atau memandang lawan bicara. Jadi ketika seperti yang tadi Ibu sampaikan, ketika kita sedang berbicara dengan orang, kita harus menatapnya sebagai tanda bahwa kita menghargai orang tersebut. Ya, jangan ketika dia sedang berbicara, kita tidak fokus dan tidak memperhatikannya, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak menghiraukan pembicaraan teman yang berbicara. Oke. Baik. Jenis tata krama selanjutnya itu tata krama pergaulan. Adapun beberapa bentuk etika pergaulan yang baik, diantaranya yaitu yang pertama, memberi salam ketika bertemu seseorang yang kita kenal. Jadi ketika kalian sedang berpapasan atau sedang bertemu dengan teman, alangkah baiknya kita saling menyapa ataupun mengucapkan salam. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, perhatian terhadap orang lain. Contohnya, ketika ada teman yang sakit, kita harus peduli dan memiliki rasa empati. Selanjutnya, mengetuk pintu sebelum memasuki rumah orang lain. Ya, untuk yang
Berikutnya, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Selanjutnya, rendah hati dan tidak menang sendiri. Ini kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh egois dan tidak boleh ingin merasa menang sendiri ya. Oke, yang selanjutnya meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, siap memberi bantuan sesuai kemampuan kalian. Oke, baik anak-anak hebat. Slide kali ini, slide ketiga tentang jenis-jenis tata krama, yaitu tata krama dalam penampilan. Ya, yang pertama itu menggunakan pakaian yang sopan dan rapih. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jadi kita harus mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, karena itu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Jika kita tidak menghargai diri kita sendiri, maka orang lain pun akan memandang sebelah mata. Jadi hargai diri kita sendiri, dan salah satunya dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Oke. Yang kedua, cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ini pun tidak kalah penting. Jadi ketika kita menggunakan pakaian harus disesuaikan dulu waktu dan tempatnya. Misalnya ketika kalian waktunya untuk pergi, waktunya itu waktu sekolah dan tempatnya itu berada di sekolah. Berarti pakaian yang harus kalian kenakan yaitu pakaian seragam sekolah. Gitu ya, bukan pakaian untuk pergi ke pesta. Jadi ini penting sekali, kita harus menyesuaikan pakaian kapan, waktu dan tempatnya ya, agar kita tidak salah kostum seperti itu. Nah, yang ketiga, cara berpakaian disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, contohnya, misalnya ketika kalian sedang berolahraga, tentunya kalian menggunakan pakaian yang nyaman untuk digunakan saat berolahraga. Tidak menggunakan pakaian untuk pesta gitu, pasti itu jelas berbeda. Karena ketika kita ingin berolahraga tapi menggunakan pakaian untuk pesta, pasti tidak akan nyaman kita gunakan gitu. Nah, yang terakhir, pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit agar nyaman saat dipakai. Jadi kita harus pandai memilih pakaian, jangan terlalu longgar dan jangan juga terlalu sempit, karena agar kita nyaman ketika menggunakannya. Anak-anak hebat, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pemaparan materi ini, silakan kalian mengisi evaluasi pada Google Form yang sudah disiapkan. Baik, Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian materi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.